Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Jangan lupa di like ya video ini kalau kalian suka, dan di subscribe juga channel aku biar nggak ketinggalan video-video baru. Aku yakin kasus yang mau aku bahas kali ini bakalan bikin kalian tuh bener-bener kesel banget, gondok banget. Karena sayang banget ya, korbannya ini masih anak-anak. Dan pelaku juga bilang beralasannya melakukan semua kejahatan ini untuk kebaikan korban. Coba gimana tuh ceritanya ya kira-kira? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus yang mau aku bahas kali ini terjadi di sebuah kota bernama San Jose, California, Amerika Serikat. Sedikit info tentang kotanya ya guys. Jadi San Jose ini adalah salah satu kota besar di California Utara. Dia disebut sebagai kota terbaik untuk ditinggali di area California. Bahkan dia adalah kota terkaya di Amerika Serikat. Jadi nggak heran kalau biaya hidup di sana tuh memang mahal banget. Tapi memang tetap banyak yang pengen tinggal di sana karena cuacanya bagus, lingkungannya bagus, lokasinya juga strategis. Ditambah di sana tuh banyak perusahaan yang sudah tinggi dan sukses. Jadi kalau misalkan bisa dapat pekerjaan di perusahaan tersebut, ya gajinya pasti lumayan besar dan itu bisa menutup biaya hidup yang mahal. Salah satu penduduk di sana, seorang wanita bernama Claudia Hernandez berumur 25 tahun. Claudia ini punya satu abang bernama Rin Aaron dan ayahnya bernama Rin Hernandez. Ayah Claudia adalah seorang pendeta dan pemimpin di salah satu gereja kecil di sana bernama Iglesia Evangelica Apostoles y Profetas yang terletak di South 2nd Street, San Jose. Jadi mereka ini sekeluarga dulunya berasal dari El Salvador, salah satu negara yang ada di Amerika Tengah. Nah, pada saat Claudia berumur 8 tahun, dia dan keluarganya pindahlah ke San Jose, guys. Claudia ini adalah seorang ibu muda. Dia punya satu putri cantik berumur 3 tahun yang bernama Arlie Naomi Proctor. Arlie ini terkenal sebagai anak yang aktif, dia ceria, riang, seperti anak pada umumnya aja ya teman-teman. Tapi sayang, di umur yang masih sangat kecil itu, Arlie harus mengalami hal yang sangat tragis. Kejadiannya itu pada tanggal 24 September 2021 sekitar jam 8.12 malam. Nah, malam itu tiba-tiba Claudia telepon 911, terus dia melaporkan kalau anaknya, Arlie, tidak sadarkan diri. Dapat info seperti itu, petugas medis pun langsung cepet-cepet datang ke lokasi dan memeriksa Arlie. Pada saat petugas datang, posisi Arlie itu sudah tergeletak, tidak sadarkan diri di lantai gereja. Jadi memang pada saat Claudia telepon itu, Arlie dan dia posisinya tuh lagi di gereja tempat ayahnya memimpin. Arlie pun langsung cepet-cepet dibawa ke rumah sakit itu sekitar jam 20.59. Tapi sayang, begitu sampai di rumah sakit, Arlie dinyatakan meninggal dunia. Dia tidak berhasil diselamatkan, guys. Karena pada saat dibawa ke rumah sakit, kondisi Arlie itu memang sudah sangat-sangat mengkhawatirkan, guys. Dia mengalami beberapa luka di mata, leher, dada, dan tenggorokannya. Dan nanti ya, setelah kalian dengar apa yang terjadi sama anak ini, aku yakin ini bikin kalian bener geleng-geleng kepala, heran pasti. Awal mula kejadiannya tuh gini, guys. Beberapa hari sebelum kejadian, Claudia punya firasat buruk terhadap anaknya, terhadap Arlie. Kenapa? Karena Arlie itu setiap malam dia suka kebangun, terus nangis-nangis, teriak-teriak. Nah, Claudia sebagai ibu, dia nggak cari tahu atau periksain anaknya ke dokter dengan cepat tanpa pikir panjang. Claudia menyimpulkan kalau Arlie itu kemasukan roh jahat. Padahal ya teman-teman, namanya anak umur 3 tahun, anak kecil gitu ya, malam-malam kebangun, nangis-nangis, teriak-teriak, mungkin aja dia lapar, mungkin aja ada sakit di badannya yang dia rasa, tapi dia nggak bisa dan nggak tahu cara mengungkapkannya gimana. Tapi ya Claudia menyimpulkan begitu, kemasukan roh jahat. Dan akhirnya apa yang Claudia lakukan? Setelah beberapa kali anaknya seperti itu, di tanggal 23 September 2021, Arlie seperti biasa, malam-malam kebangun, dia nangis sambil teriak-teriak, dan Claudia pun memutuskan untuk melakukan ritual pengusir setan atau eksorsisme ya. Dan kalian tahu yang parahnya, sebelum melakukan ritual itu, Arlie
dipaksa untuk berpuasa. Jadi selama beberapa jam gitu dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, sampai nanti ritual pengusiran roh jahatnya itu selesai. Kita aja yang udah dewasa nahan lapar lama-lama tuh susah ya, bikin badan lemes, apalagi kalau kita lagi sakit dan kita nggak makan gitu, nggak ada nutrisi yang masuk, pasti makin lemes, makin berasa sakit ya kan guys. Aduh, ini anak 3 tahun loh. Akhirnya Claudia dan abangnya yang bernama Rin Aaron tadi, mereka melakukan doa. Jadi mereka berdoa bersama supaya roh jahat itu bisa pergi dari tubuh Arlie ya, maksud mereka. Setelah itu mereka mulai melakukan ritual pengusiran roh jahat keesokan harinya, tepatnya di tanggal 24 September jam 6.30 ya. Jadi Arlie itu dibawa sama Claudia dan abangnya ke gereja tempat ayahnya memimpin, dan di gereja itulah proses eksorsisme dilakukan. Claudia langsung pegang leher dan pinggang anaknya, kakaknya membacakan doa, dan parahnya lagi nih teman-teman, Claudia sempat beberapa kali membuka paksa mulut anaknya supaya Arlie bisa muntah. Jadi maksudnya kalau Arlie sudah muntah, nah roh jahat yang ada di dalam tubuhnya itu keluar bareng dengan muntahannya tersebut. Sampai pada akhirnya sang kakek datang dan membantu ritual pengusiran setan ini. Mereka bertiga bekerja sama untuk membuat Arlie bisa muntah. Yang satu pegang leher, yang satu pegang kaki, yang satu pegangin badannya. Kalian tahu gak sih, proses ini berlangsung selama 12 jam guys. 12 jam yang pastinya sangat-sangat menyiksa Arlie ya. Dan saat itu Arlie juga masih dipaksa untuk puasa. Jadi dia memang gak boleh makan apapun, minum apapun. Bahkan mereka tuh sampai masukin jari tangan ke dalam tenggorokannya Arlie. Pokoknya apapun caranya supaya Arlie bisa muntah. Yang pastinya ya, udah digituin, akhirnya Arlie berhasil muntah. Menurut Claudia, pada saat itu Arlie memuntahkan cairan aneh berwarna keunguan. Selama 12 jam proses ini ternyata Arlie sempat nggak sadarkan diri beberapa kali, tapi mereka tetap aja meneruskan ritualnya ini guys. Sampai akhirnya Arlie benar-benar udah nggak sadarkan diri dan udah nggak bisa bangun lagi. Dan pada saat Arlie begitu pun, mereka nggak langsung cari pertolongan, hubungin rumah sakit, hubungin polisi, tapi didiemin aja gitu dulu beberapa jam. Baru setelah itu Claudia menghubungi 911. Jadi dalam pikiran mereka katanya ya, saat itu roh jahat di dalam tubuhnya Arlie itu kan sudah keluar, dan pastinya Arlie jadi nggak sadarkan diri. Nah, harapan mereka nih, Arlie itu akan bangun dan bangkit lagi dalam keadaan baik-baik. Supaya nggak kebayang, kok bisa sih punya pikiran seperti itu. Setelah Arlie dibawa ke rumah sakit dinyatakan meninggal pun, Claudia sebagai seorang ibu dia nggak ngerasa nyesel sama sekali. Dan memang nggak langsung ditangkap ya dia ya sama polisi teman-teman. Baru setelah beberapa bulan dia itu bikin YouTube channel ya. Dia bikin YouTube channel itu bulan Januari 2022. Di YouTube channelnya itu salah satu videonya Claudia menjelaskan tentang apa yang terjadi sama anaknya, dan dia menjelaskannya tanpa rasa menyesal, malah dia ketawa-tawa guys. Dia juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan pada anaknya, pada Arlie adalah satu hal yang dianggap benar. Itu benar banget gitu, nggak ada yang salah. Dan kalau misalkan ada orang yang kesel sama dia, ngerasa nggak setuju, itu karena orangnya aja yang nggak tahu apa-apa, dan saat itu orang itu kan nggak ada di sana, nggak ada di tempat kejadian menurut Claudia. Karena video tersebut akhirnya petugas memutuskan untuk menangkap Claudia. Claudia Hernandez ditangkap dan ditahan pada tanggal 31 Januari 2022. Dia didakwa dengan tuduhan kejahatan penyerangan terhadap seorang anak yang menyebabkan kematian. Awalnya cuma Claudia aja nih guys yang ditangkap, tapi kemudian menyusul abang dan ayahnya Claudia juga ditahan. Mereka didakwa dengan tindak pidana pelecehan karena berpartisipasi dalam ritual penyiksaan itu. Mereka bertiga sampai saat ini belum mendapatkan hukuman, jadi sidangnya masih berjalan karena kasusnya baru banget kali ya. Ya, kita doakan aja semoga mereka mendapatkan hukuman yang setimpal ya. Karena aku nggak ngebayangin anak umur 3 tahun harus mengalami hal yang luar biasa menyakitkan, luar biasa tragis, dan yang melakukan itu sama dia juga bukan orang lain, bukan orang asing, tapi ibunya sendiri, om dan kakeknya sendiri. Kalau mereka bertiga dinyatakan bersalah, mereka bisa mendapatkan maksimal hukuman penjara seumur hidup. Nah, menurut kalian cocok nggak hukuman itu buat mereka guys? Sumpah ya, kalau aku pribadi, ya menurut aku itu cocok banget, itu pas banget, karena dilindungin dong harusnya ya anak umur 3 tahun itu. Kalau dia nangis
nangis, kebangun malam-malam teriak, ya bawalah ke dokter, periksain apa yang dia rasa. Mungkin dia ngerasain sesuatu gitu, nggak bisa cara ngomongnya, nggak tahu kan, seperti yang aku bilang tadi ya. Ini jangan main ambil kesimpulan kayak gini dan melakukan hal kayak gini. Aduh. Dan mungkin banyak dari kalian bertanya-tanya, kemana ayahnya Arlie atau pasangan dari Claudia ya? Aku sih udah coba cari infonya di salah satu video channel YouTube ya Claudia. Dia sempat ngomong ya tentang pasangannya itu, tentang ayahnya Arlie. Ada videonya juga Arlie sama ayahnya. Tapi pada saat kasus ini terjadi, kasus ini terungkap ke publik, memang ayahnya tuh nggak nongol sama sekali. Nggak tahu ya kenapa atau gimana. Kita doakan bareng-bareng ya, semoga Arlie di sana mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Hidupnya yang harusnya masih panjang banget harus berhenti secara paksa. Makasih udah nonton video sampai akhir. Aku pengen banget tahu ya apa pendapat kalian tentang kasus ini. Jangan lupa tulis ya teman-teman di kolom komentar. Aku pengen tahu banget. Dan untuk kalian mau request kasus juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku hanifasori92. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel aku dan share video ini juga supaya makin banyak yang nonton. Aku makin semangat upload videonya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.